Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fareza. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang desain grafis. Untuk memahami unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, serta ruang. Grafis. Dalam bahasa Inggris disebut grafik, diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Desain. Menurut Artisan Sipahelut tahun 1991, diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Dalam proses mendesain ini, seorang desainer dapat mempergunakan peralatan manual seperti kuas atau dengan teknologi komputer. Desain grafis. Desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, serta gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Desain grafis komputer. Desain grafis komputer adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Batasan media. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah berubah. Seiring perkembangan pemikiran tentang desain, desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Prinsip dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk form, tekstur, garis, ruang, dan warna. Membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan. Kemudian membentuk aspek-aspek struktural komposisi yang lebih luas. Unsur-unsur desain grafis. Ibarat memasak menu yang spesial, ada komposisi bahan-bahan serta cara meramu yang khusus dalam menghasilkan hidangan yang lezat. Demikian juga dengan desain grafis. Ada unsur-unsur yang harus dipahami oleh desainer grafis agar dapat menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk dinikmati audiens. Unsur-unsur tersebut diantaranya garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Garis. Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Lihatlah di sekitar Anda, dan Anda akan melihat baris yang lurus, lengkung, berbelok, belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Garis dapat digunakan untuk mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, outline foto, membuat kotak, membuat bagan atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, membuat penekanan langsung ke mata pembaca, membuat garis diagonal, mensugesti emosi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Ilustrasi berfungsi untuk pertama, menarik perhatian, merangsang minat pembaca terhadap unsur pesan, memberikan eksplanasi atas pernyataan, menonjolkan keistimewaan daripada produk, memenangkan persaingan, menciptakan suasana khas, dramatisasi pesan, dan menonjolkan suatu merek atau semboyan dan mendukung judul iklan. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Gambar merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sempitas. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik, yaitu yang pertama, gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat, seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Yang kedua ada fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera, baik manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif.
Dalam kenyataan, teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabung. Tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran, jenis, tracking, jarak antar huruf secara umum, kerning, jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading, jarak antar baris. Warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar menarik, perhatian, dan mengidentifikasikan objek. Ketika memilih warna untuk publikasi atau halaman web, tentang apa yang ingin Anda lakukan ke warna apa yang cocok untuk tujuan Anda, warna dapat digunakan untuk sorot elemen penting dan utama seperti subheads, menarik mata, sinyal di mata pembaca untuk melihat terlebih dahulu, membuat gambar atau mood, mengatur bersama kelompok elemen atau mengisolasi mereka, memprovokasi emosi, gelap terang. Salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis adalah dengan mengatur gelap dan terangnya. Ada dua pembagian dalam kategori ini, yaitu low contrast value, yang berarti penggunaan warna-warna yang kurang kontras, visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis, dan sederhana, serta tenang. Sedangkan yang kedua adalah high contrast value, yaitu penggunaan warna-warna kontras dengan ekstrim, sehingga menghasilkan visual energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Berdasarkan nilai dalam gelap dan terangnya, warna dibagi menjadi beberapa tingkatan. Paling terang adalah warna putih, kemudian warna tergelap adalah hitam. Aturannya, warna gelap akan terbaca jika ditempatkan pada background terang. Begitu pula sebaliknya, warna terang akan sangat mudah terbaca jika ditempatkan pada background gelap. Tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda dalam desain grafis. Penggunaan tekstur dapat dimayatkan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Suatu tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Tekstur dapat digunakan untuk memberikan publikasi cetak, presentasi, atau halaman web yang mood atau kepribadian. Kontras untuk membuat bunga, bermain-main mata, memprovokasi emosi, membuat rasa kekayaan yang mendalam. Ruang. Ruang adalah jarak antara atau daerah atau sekitar sesuatu, memisahkan ruang atau uniflash highlight dan memberikan mata visual istirahat. Ruang dapat digunakan untuk memberikan mata visual istirahat, membuat hubungan antar unsur-unsur, sorot salah satu elemen, menaruh banyak spasi sekitar yang penting untuk menggugah perhatian kepadanya, membuat layout mudah untuk mengikuti, membuat tipe dibaca mungkin. Keterampilan, seni visual. Ilmu yang termasuk dalam seni visual antara lain adalah fotografi dan digital imaging. Tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking, kerning, dan leading. Tata letak. Tata letak adalah seni dalam menyusun elemen yang ada pada sebuah halaman seperti penempatan gambar dan teks. Keterampilan ini umumnya digunakan dalam media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, dan sebagainya. Tata letak pada sebuah media cetak yang baik akan menambah kenyamanan pembacanya. Desain interaksi. Sejak perkembangan dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai berperan dalam merancang tampilan perangkat lunak, antara muka pengguna grafis atau APG, dan tampilan di halaman web. Desainer grafis bekerjasama dengan pengembang situs web atau pengembang perangkat lunak dalam merancang tampilan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan perangkat lunak atau mengunjungi halaman web. Peralatan desain grafis. Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah pikiran. Di samping teknologi, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan kreativitas. Pada pertengahan 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan suatu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan penciptaan image 3D yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil tidak terletak atau perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan tinta atau pena, atau untuk mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menutup banyak ruang. Seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengoperasi ide-ide yang kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikannya dengan tangan ataupun komputer. Software desain grafis. Yang pertama di Adobe Visual, kedua Adobe After Effects, ketiga Adobe Premiere, kelima Final Cut, keenam Adobe Flash atau sebelumnya Macromedia Flash, ketujuh Ultra Video Studio, Magic Movie Edit Pro, dan Power Director. Ini adalah contoh-contohnya. Dan sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.